Ya saya, Gaby, kalian sedang membaca buku apa? Lagi baca-baca buku kamus nih. Kalau aku baca buku cerita, kalau kamu? Aku juga lagi baca buku cerita loh. By the way, ada satu buku yang di dalamnya bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik kalau kita melaksanakan apa yang kita baca dalam buku itu. Wah, benarkah? Buku apa itu? Alkitab. Di dalam Alkitab, walaupun kita membaca, tetapi kita juga mendapatkan hikmat dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Wah, luar biasa ya. Ngomong-ngomong, kita kan harus mimpin teman-teman buat ibadah pagi hari ini. Oh iya, yaudah mari kita bersiap-siap. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga kita semua di keadaan sehat dan di perlindungan Tuhan semua. Jumpa kembali bersama kami, saya Gisel. Saya. Saya Gaby. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati mulai awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Seperti percakapan kita tadi bahwa Alkitab dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Mari kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
berdoa. Tuhan Yesus, benar kami akan mendengar firman, berkati yang akan memberitakan firman dan berkati juga yang akan mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu di rumah ya. Yuk, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah mencintai firman Tuhan. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman kita, Gisel, Gebi, sama Yisa, bahwa ada satu buku yang sangat luar biasa, yaitu Alkitab yang bisa mengubahkan hidup kita. Nah, yuk kita baca Alkitab kita. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita baca dalam Kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama Kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, di ayat yang kedua tadi tertulis, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan itu sama dengan menyukai firman Tuhan. Misalkan adik-adik suka dengan makanan tertentu. Apa makanan yang adik-adik suka deh? Misalkan nasi goreng atau ayam geprek gitu ya. Jadi misalkan kalau adik-adik suka dengan makanan tertentu, kalau pergi ke Surabaya atau pergi ke Malang, kalau pesen makan pasti pesennya makanan yang adik-adik suka, pesen nasi goreng atau ayam geprek tadi, seperti itu. Jadi itu kalau kita suka itu pasti kita selalu mencari apa yang kita suka. Itulah yang dinamakan suka atau cinta. Nah, pertanyaannya, adik-adik di sini sudah mencintai firman Tuhan atau belum? Sudah menyukai firman Tuhan atau belum? Misal, adik-adik bangun tidur pagi hari, berdoa, baca firman, atau yang dicari HP-nya, atau yang dicari lainnya, atau siapa yang setiap hari di sini baca firman Tuhan, baca Alkitab. Siapa yang di sini setiap hari baca Alkitab rutin? Atau siapa yang setiap hari selalu main game di HP? Ada yang setiap hari nggak pernah kelewatan main game di HP, karena kita suka main game di HP misal game apa ya, Mobile Legends atau apa. Siapa yang setiap hari nggak pernah kelewatan? Jadi kayak gitu adik-adik. Kalau kita sudah suka, kalau adik-adik suka main game di HP, setiap hari itu kalau nggak main game itu kayak ada yang kurang gitu, betul nggak? Demikian juga firman Tuhan. Kalau adik-adik misalkan bilang suka dengan firman Tuhan, tetapi kalau sehari saja adik-adik nggak baca nggak apa-apa, ya berarti belum mencintai, belum menyukai, masih lebih suka dengan mainan di HP atau main sama temennya, atau misalkan baca buku lainnya. Nah,
Jadi harusnya kalau adik-adik nggak sehari itu nggak baca firman tuh kok ada yang kurang gitu. Nah terus gimana sih caranya? Misalkan aku setiap hari belum baca firman Tuhan nih Kak, tapi caranya gimana biar kita bisa suka, bisa cinta sama firman Tuhan? Dalam pepatah Prancis itu ada yang namanya witing tresno jalaran saka kulino. Artinya itu karena terbiasa, timbulnya cinta, timbulnya rasa suka itu karena kita terbiasa. Jadi yang pertama caranya adik-adik harus membiasakan untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, harus membiasakan diri. Misalkan minimal adik-adik baca 1 pasal, atau misalkan bisa mengajak papa mamanya setiap hari itu untuk membaca firman Tuhan. Kan lebih enak, lebih asyik kalau adik-adik membaca Alkitab, membaca firman Tuhan itu bersama dengan papa mama, adik kakak adik-adik, daripada adik-adik membaca sendiri. Kalau ada papa mama bisa menjelaskan artinya. Juga dalam keluarga ada yang namanya mesbah keluarga. Jadi misalkan papa mama belum mengajak untuk membaca Alkitab, adik-adik boleh mengajak papa mamanya memulai untuk membaca Alkitab, membiasakan diri. Jadi setiap hari dibaca pasal per pasal, 1 pasal saja, tidak usah banyak-banyak, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu pasti menyenangkan bila dilakukan bersama dengan keluarga. Asik kan? Nah, setelah membiasakan, lama-lama pasti akan terbiasa dan kayak kita main game tiap hari. Nanti kalau kita sudah terbiasa baca Alkitab tiap hari, kita rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Kayak misalkan tiap hari kita makan, besoknya kita nggak makan, pasti kita lemes. Nah sama, firman Tuhan itu sebenarnya adalah makanan rohani bagi roh kita, bagi hidup kita, yang bisa mengubahkan hidup kita. Kemudian setelah kita membiasakan membaca firman Tuhan, kemudian masih di ayat yang kedua tadi, lanjutannya adalah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi setelah membaca, kemudian direnungkan. Jadi contoh merenungkan itu seperti ini. Misalkan ada cerita, di Alkitab ada cerita Nabi Nuh. Kenapa Nuh itu membuat bahtera yang besar saat tidak ada apa-apa di tengah daratan, bukan di laut, tapi Nuh itu membuat bahtera yang besar, sedangkan di situ cuacanya sangat terang, sangat panas, nggak ada hujan, nggak ada badai. Tetapi kenapa kok Nuh mau membuat bahtera itu? Nah itu hal-hal yang bisa adik-adik renungkan. Kenapa ya? Oh karena yang menyuruh Nabi Nuh itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika Nuh taat dengan perintah Allah, maka hidup Nuh akan selamat. Demikian juga dalam hidup adik-adik. Kalau misalkan adik-adik taat dengan perintah Tuhan, maka hidup adik-adik akan selamat. Seperti di kisah Nuh yang akhirnya ada air bah yang sangat besar yang datang, yang menghanyutkan semua umat di bumi kala itu. Jadi Nuh dan sekeluarga selamat karena Nuh mendengarkan, mentaati, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah itu contoh merenungkan. Jadi nggak sekedar membaca, tapi direnungkan. Oh iya ya, Nabi Nuh itu taat membuat bahtera, taat sama perintah Allah.
Hasil akhirnya apa? Nuh dan sekeluarga boleh selamat. Seperti itu. Jadi cukup dibaca satu pasal kemudian direnungkan. Nah, tadi kalau sama-sama dengan keluarga kan enak. Jadi bisa tanya papa mamanya, adik atau kakaknya. Jadi dalam adik-adik bisa membaca dan merenungkan. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus melakukan itu semua? Kenapa kok kita harus mencintai firman Tuhan? Kenapa kok kita harus menyukai firman Tuhan? Yuk kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, perikop ini ditulis oleh Raja Daud. Jadi Raja Daud adalah contoh orang yang begitu menyukai firman Tuhan. Dia sudah mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya karena mencintai firman Tuhan. Daud adalah orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Dikala dia mulai dari menggembalakan domba-dombanya, dia selalu bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di sini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, percaya, Kak Elisa percaya pasti apa yang adik-adik kerjakan, apa yang adik-adik lakukan, sekolah adik-adik, juga adik-adik di rumah, pergaulan, pasti yang adik-adik perbuat pasti berhasil. Karena kita belajar dari Raja Daud, kemenangan demi kemenangan dia raih. Goliat dia kalahkan, bangsa Filistin, dan bangsa-bangsa lainnya masih banyak lagi. Sehingga dia menjadi raja yang besar bagi umat Israel. Demikian adik-adik. Jadi untuk mencintai firman Tuhan kita harus membiasakan diri untuk membaca Alkitab. Baca dulu, walaupun misal nggak paham, ya udah baca dulu satu pasal satu hari. Kemudian direnungkan itu sambil kalau ngalamun, jangan ngalamun, tapi harus merenungkan firman Tuhan. Oh iya, yang tadi saya baca itu tentang ini, tentang kebaikan Tuhan bagi umat Israel. Seperti itu adik-adik. Jadi membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi hidup adik-adik. Dan apa yang Tuhan janjikan, yaitu apa yang diperbuat adik-adik pasti berhasil. Sekolah adik-adik disayang teman, disayang papa mama, kakak adik, seperti itu. Amin untuk firman Tuhan sekolah minggu hari ini. Biarlah adik-adik boleh menjadi anak sekolah minggu yang mencintai firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Pasti sekolah adik-adik atau adik-adik apapun yang adik-adik perbuat pasti berhasil. Nah, untuk tugasnya cukup mudah. Untuk tugasnya adik-adik cukup komen di kolom komentar. Sebutkan nama dan dari kelas mana. Lalu tuliskan ayat apa yang menjadi kesukaan adik-adik di dalam Alkitab. Tetapi tidak boleh sama dengan komen-komen atasnya. Jadi adik-adik harus komen, misalkan Shalom, saya Kak Elisa dari kelas Petrus. Ayat kesukaan saya adalah Mazmur 1 ayat yang kedua. Demikian bunyinya bla 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 bla, seperti itu. Tapi tidak boleh sama dengan komentar di atasnya. Oke, mudah sekali bukan? Itu tugasnya. Paling lambat komen ditunggu sampai hari Senin besok tanggal 28 Juni. Oke adik-adik,
Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh melakukan sekolah minggu secara online. Kami sudah memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami sudah selesai, biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh mencintai firman Tuhan, boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati adik-adik di rumah, juga papa mama yang mendampingi menonton, biar berdoa, biarlah adik-adik selalu Tuhan berkati, sekolah adik-adik Tuhan memberkati, keluarga adik-adik Tuhan memberkati, juga kesehatan, senantiasa diberi kesehatan bersama keluarga tercinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Itu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.